guys, welcome back to my room. Di video kali ini gue kedatangan tamu spesial. Dia merupakan salah satu influencer yang ada di Kota Kembang. Benar gak sih? Ya, Kota Kembang itu ada di Bandung tepatnya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang 1001 pertanyaan yang sering dilontarkan cowok kepada perempuan. Tapi nggak 1000 sih. Di video kali ini gue hanya beberapa saja yang gue bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kepada perempuan dari perwakilan dari cowok-cowok nih. Gue akan mewakili kalian semua untuk menanyakan kepada teman gue ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lontarkan sebagai laki-laki. Oke, langsung saja simak videonya. Sebelum kalian tonton video ini, kalian like, subscribe, dan kalian komen di channel gue ini. Dan jangan lupa kalian share dong ke teman-teman YouTube channel gue. Oke, nama gue Komalasari Agustin, datang jauh-jauh dari rumah untuk ke ruang rindu ini demi dia. Ya. Oke, langsung aja ya. Gue akan ngebahas beberapa pertanyaan yang mungkin sering dilontarkan sama kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, gue melihat yang sering sekali dilontarkan sama laki-laki, yaitu kenapa cewek suka gosip sih? Itu yang pertama kali. Kenapa cewek suka gosip? Ya, itu. Seru aja sih. Cewek kan juga banyak omong. Buat apa ya, kalau gosip itu biar ada topik pembicaraan saat ngumpul gitu. Cewek kan juga heboh. Ya seru aja kalau gosip. Ya. Oke, di pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih cewek selalu gunain senjata dengan kata-kata terserah kepada pasangannya atau lawan mainnya si cowok? Biasanya kalau cewek udah ngomong terserah, biasanya udah males sih. Entah karena keinginannya yang nggak bisa diwujudin sama cowoknya, atau kayak udah males aja gitu. Jadi ya udah, apa terserah. Tapi gue ada pemikiran gini loh, si cewek ini kayak ngertiin si cowok gitu kalau menurut gue. Jadi kayak si cowok punya keinginan kuat untuk sesuatu dan si cewek juga punya keinginan sesuatu, tapi karena si cewek mungkin lebih ngertiin si cowok, jadi apapun yang diinginkan sama si cowok gitu kayak ya udahlah terserah gitu. Kayak contoh diajak makan di tempat sini, di cafe ini gitu, ya udah terserah gitu. Terus kayak diajak nonton di mall ini, di apa ya, di tempat ini gitu, kayak ya udah terserah. Yang penting pada intinya dia pengen tuh sama-sama juga sama si cowok itu, dan juga dia pengen itu kewujud gitu. Maksudnya kayak dia pergi berdua, hangout berdua. Jadi ya udahlah, daripada gua nurutin keinginan gua yang pada nantinya dia jadi gondok lah, bahasanya gondok sendiri gitu. Jadi kayak kalau itu ya, kalau menurut pendapat gua. Tapi kira-kira kalau menurut lu yang gua kasih ini ada benernya atau enggak? Ada sih, ada benernya emang. Apalagi kalau kayak cewek sama cowok baru deket, cowok ngajakin jalan atau apa, pasti jawaban cewek terserah. Karena yang penting kita jalan, itu kalau awal-awal. Tapi kalau udah lama pacaran juga pasti, kalau udah ucapan terserah itu cewek biasanya emang udah males debat, males semuanya, karena udah nggak mood aja, karena nggak sesuai keinginan kita sih, para cewek. Oh gitu ya. Ya jadi buat cowok-cowok ini pelajaran lah ya buat kita. Mudah-mudahan lu semua, buat cowok-cowok yang ada di rumah, lu bisa ngerti lagi dan lu lebih peka lagi terhadap pasangan lu, terutama wanita. Terus ada pertanyaan lagi nih, kenapa sih cewek ngerasa geli kalau ditiup lehernya? Aduh. Kenapa yang tuh? Kan leher daerah sensitif gitu, jadi ya ada rasa geli lah, hormon mungkin atau gimana. Tapi ada nggak sih kayak rangsangan gitu, jadi kayak gimana yang ngebuat si cewek itu kayak ada sesuatu yang dibuat aneh gitu kalau ditiup leher, jadi dia kayak merasa gimana gitu. Bener nggak? Ya mungkin karena pasti kayak gitu sih, karena gimana sih cowok niup leher cewek,
cewek jadi ngerasa gimana gitu, nih orang mau ngapain, nih orang mau ngapain gitu, geli gitu. Maksudnya Tapi mau padahal ngapain? si cowoknya ini kan kayak cuma apa ya, niup-niup biasa lah ya. Tapi kalau menurut lo ada maksud lain nggak di balik itu semua? Ya kita nggak ada yang tahu maksud dia itu kayak gimana, tapi kemungkinan ada yang merujuk ke situ. Maksudnya merujuk ke oh gitulah ya bahasanya ya, oh gitu ya. Lebih ke sensitif Tapi lah. sih kalau menurut gua sebagai cowok nih, jujur gua memang nggak pernah yang namanya niup-niup leher gitu ya. Cuma kan kebanyakan mungkin di era-era dulu kali ya, di era Sombong amat. era-era pacaran orang-orang dulu kali ya. Nggak tahu deh kalau di era sekarang, gue sih lebih tahunya sih di era-era dulu ya. Kebanyakan memang kalau menuju mau ngerangsang itu memang harus ditiup dulu lehernya. Mungkin ngebuat kayak si cewek geli-geli gimana gitu ya. Mungkin yang buat dia geli dan buat yang lu bilang tadi hormon ya, hormon dia langsung naik, sensitivitas lah bahasanya. Oke, itu mungkin kali ya pembahasan di tentang kenapa cewek lebih sering geli kalau ditiup lehernya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keberapa nih? Kelima kali ya. Kelima yang tadi udah gue tanyain ke lu. Kenapa si cewek maunya selalu di ngertiin? Ya kalau cewek kenapa selalu di ngertiin? Egois ya emang. Egonya cewek kadang lebih tinggi dibanding cowok. Dia cuma maunya di ngertiin aja tanpa ngertiin balik. Sadar sih gue juga kayak gitu orangnya. Tapi biasanya kalau cewek pengen di ngertiin, dia tuh cuma pengen dimanja. Oh, gitu. Pengen dimanja, kayak ya udah kalau misalnya cewek lagi marah, ngertiin aja dulu, bayin aja dulu, manjain aja dulu. Nah nanti kalau udah selesai, udah ngertiin, baru bisa omongin baik-baik maunya cowok gimana, maunya cewek gimana, biar bisa saling sama-sama ngerti. Setidaknya emosi antara cewek dan cowoknya itu diredain aja dulu. Tapi ada kan ya, kayak misalnya si cowok, kalau gue jujur gue pernah ketika si cewek lagi marah yang lu bilang tadi, terus maunya di ngertiin, kalau gue malah sebaliknya, gue malah ikutan marah. Kalau lu jadi cewek yang gue tuju gitu, guanya jadi marah juga, lu gimana pendapat lu? Kalau gue, pengalaman gue juga marah, malah jadi di situ malah bikin berantem debat sih hebat, karena pasti sama-sama pengennya di ngertiin. Jalan satu-satunya mau nggak mau harus ada yang ngalah, entah dari ceweknya atau cowoknya. Tapi kalau sama-sama keras, mau nggak mau harus diem-dieman dulu buat ngeredain emosi. Tapi kalau menurut lu di era sekarang lebih banyak cowok yang ngalah atau lebih banyak cewek yang ngalah dalam perdebatan? Kalau itu tergantung dari setiap pasangan masing-masing. Tapi kalau dari pengalaman gue atau dari cerita teman-teman gue, malah lebih banyak cowok sama cewek nggak ada ngalah. Oh, jadi dua-duanya ini sama pegang-pegang, sama-sama megang pendapatnya lah ya. Jadi yang pada intinya akhirnya ujung-ujung berujung pisah gitu ya, putus ya. Tapi kalau ngomongin putus nih ya, kalau menurut gue putus yang beneran, maksud gue putus yang bener-bener dia pengen putus, sama putus-putus yang itu kayak dia bilang cuma hari ini ada masalah, itu kan beda ya kalau menurut gue. Kan kalau yang putus secara beneran itu kayak mungkin fatal, ngelakuinnya hal fatal, mungkin selingkuh, bisa jadi ya selingkuh, ataupun melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di antara kedua pasangan. Terus kalau yang putus-putus biasa kan kayak tadi nih, cuma kayak debat, karena keduanya sama-sama egois, saling mempertahankan argumennya, pendapatnya, pada akhirnya ujung-ujungnya mereka berdua pengennya pisah. Dan gue lihat tahu-tahu nggak berapa lama atau berapa hari kemudian atau bulan kemudian mereka nyatu lagi gitu ya. Kayak maksudnya ini gimana gitu, harus kita nih ya, ini pertanyaan nggak buat cewek juga ya, kalau ini buat kita berdua nih. Kalau menurut lu kayak gimana? Ya mau nggak mau sih pacaran harus lebih dewasa lagi. Kalau bisa sebelum
emang baru-baru banget deket, lebih baik kenalin satu sama lain dulu, tahu sifat masing-masing. Karena aduh, jadi ngomongin pengalaman, sebenarnya gini, kalau misalnya mau jalin hubungan lebih baik emang pahami satu sama lain dulu, termasuk sifat sih loh gue sama. Kadang sifat itu yang bikin kita setiap hari debat kalau kita berdua pun belum bisa saling terima. Jadi kayak maksudnya sifat yang biasa sehari-hari mungkin tanpa ada si pasangan itu dia lakuin, dan harusnya dia rubah ketika dia udah sesama si pasangan. Nah gitu harusnya ya, cowok tuh bisa bedain di mana sifat dia lagi sendiri ataupun udah punya pasangan. Menurut lu gitu nggak sebagai cowok? Iya sih, kalau menurut gue emang harus kayak gitu. Jadi kalau mungkin ya waktu dia lagi sendiri itu mungkin dia memiliki sifat yang kayak kekanak-kanakan lah ya bahasanya, tapi kebanyakan cowok juga ada memiliki sifat kekanak-kanakan. Terus ketika sama si cewek, mungkin karena cewek ini kan sifatnya lembut ya, penyayang, dia pengen juga gitu, jadi kadang kekanak-kanakan itu tumbuh lagi gitu. Jadi gue jujur gue merasa kayak gitu, jadi pengennya dilembutin, disayangin, dimanjain juga gitu. Tapi kalau menurut lu itu hal yang biasa atau yang gimana gitu kalau menurut Ya cewek? wajar sih, sama-sama emang pengen di kayak gituin, ya wajar menurut gue sebagai pasangan. Intinya saling ngerti aja. Sekarang gini, kalau misalnya lu punya sifat yang sebelum punya pasangan, terus sekarang punya pasangan, lu rubah, apa itu ngerubah identitas lu atau ngerubah diri lu? Identitas kan, maksudnya ngerubah diri lu gitu, atau nggak jadi diri lu sendiri? Bukan sih. Kenapa emang? Ya karena kita harus ngebuat kayak ini baru gitu, kayak gue udah punya si pasangan, gue harus ngerubah diri gue. Tapi kan kalau ngerubah diri juga nggak secepat itu loh. Ya kan nggak ngerubah gitu juga, maksudnya kayak lu tahu kalau punya pasangan ya harus gimana, kalau waktu lu sendiri ya gimana gitu. Berarti harus memanage keadaan lah ya, keadaan juga lah ya, bisa kayak gitu ya. Lu ada tips nggak nih buat cowok-cowok di rumah? Ya. Maksudnya dari pertanyaan kelima ini loh, gue mau minta lu kasih tips dulu nih sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir nanti. Kalau tips mah lebih, kalau cewek kalau emang lagi marah lebih baik diredain dulu marahnya gitu, ngertiin dulu, jangan malah ikut marah. Jangan malah ikut marah, namanya cewek gimana ya, nggak hanya gue aja sih, mungkin semua cewek juga maunya dingertiin. Paling nggak kalau cowok udah paham gimana cara ngertiin cewek, pasti setiap masalah gampang selesai. Oh gitu ya. Gitu. Jadi pada intinya biarin si cewek itu ngeredain dulu marahnya, baru kita tanyain. Ya gitu baik-baik. Yang penting jangan dilawan lah ya bahasanya, jangan dilawan lah, itu cewek nggak mau begitu, lebih ngalah lah ya pada intinya. Oke, langsung aja ya, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang mungkin sering gue denger lah ya sebagai laki-laki, dan gue juga pernah ngelontarin ini kepada lawan main gue, si perempuan lah. Ini pertanyaannya berkaitan tentang alasan-alasan mereka, alasan-alasan kaum wanita. Kenapa wanita kalau lagi bete itu nggak mau ngasih tahu alasan kalau lagi ditanya sama cowoknya? Ya cowok harus peka lah. Ya. Pokoknya cowok harus peka. Karena kalau lagi bete, cewek maunya dingertiin, tetep aja sih ke pertanyaan sebelumnya. Cewek maunya dingertiin, jangan ditanya. Gimana ya? Cowok tuh harus introspeksi diri, apa kesalahannya. Tapi bukannya nggak cowok juga ya, misalnya kalau lagi marah gitu, bukannya cewek juga kan kadang suka sama gitu. Pada intinya gimana nih, maksudnya kan sering nih cowok nanyain gini, terus kita biar bisa ngejelasin ke teman-teman di rumah, si cowok
apa sih maksudnya si cewek kalau kita tanyain lagi bete itu nggak pernah ngasih tahu alasannya. Lu bilang kan tadi kita harus lebih peka, itu udah pasti. Ya pasti dong, kenapa kita nggak peka? Kan tadi kan gue udah tanya kenapa lu lagi bete, itu kan udah peka. Maksudnya iya sih, mungkin harus tahu keadaan lu lagi bete lah ya kenapa. Tapi kan kita kadang-kadang suka bingung loh, kenapa sih tahu-tahu dia bete gitu ya. Tahu-tahu kita maunya harus kita tanyain gitu, terus kita tanya alasannya, dia nggak pernah jawab jujur gitu, kayak cuma ya udah enggak gitu. Enggak, biasanya kalau cewek bete kan ditanya kenapa, nggak apa-apa atau enggak, dia nggak bakal jawab kan. Maunya tuh cewek tuh maunya cowok kayak udah tahu nih cewek bete, udah tahu kesalahannya dia apa, betenya tuh karena apa gitu. Harusnya kayak cowok tuh mikir ini dia kenapa ya, oh ya tadi gue habis ngelakuin apa ya, harus langsung peka sama apa yang cewek rasain gitu. Kayak gini bukan kayak misalnya contoh ya, mungkin gue sebagai cowok nih, gue pernah jalan sama saudara gue cewek, terus dia nggak pernah tahu kalau gue punya saudara cewek, terus dia kayak bener-bener ngeliat, terus akhirnya gue chat dia, nanyain lagi apa tuh dia jawabnya kayak aneh, terus gue tanyain, wah lagi bete nih pasti. Akhirnya gue tanyain, nggak tahu alasannya, mungkin dia pengen ngasih tahu itu, tapi harusnya lu tahu itu gitu. Iya. Karena gue udah lihat itu gitu. Bener gak sih kalau kayak gitu? Iya bener, itu biasanya sih emang kayak gitu sih. Jadi mereka maunya harus kita cari dulu kesalahan si cowok ya. Iya pokoknya minta maaf aja, ya udah aku salah ngelakuin apa, mikir tuh kesalahannya apa, iya aku minta maaf. Tapi kadang gini loh, gue sebagai cowok, gue pasti selalu minta maaf, tapi gue anehnya gini, gue minta maaf untuk apa gitu, padahal gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa loh. Tuh kenapa harus gue minta maaf gini? Kadang sih ada cowok yang kayak gini mikirnya, gue kok nggak salah, terus gue minta maaf. Jadi gue yang kayak apa sih nih orang gitu. Jadi kebanyakan cowok bosen itu karena si cewek itu nggak pernah mau ngasih tahu alasannya dia ketika lagi ada permasalahan gitu di dalam di dalam hubungannya gitu. Kadang jujur ya, kalau gue sebagai cowok itu yang buat jadi hubungan itu retak lah bahasanya. Jadi kadang si cewek itu nggak mau ngasih tahu itu alasannya kenapa kalau lagi bete. Jadi kita harus cari dulu, ngulik dulu nih apa gitu, apa yang kita lakuin ya tadi, apa yang gue lakuin sampai dia bete kayak gitu loh. Terus gimana sih, lu juga kasih tahu juga nih buat teman-teman kaum perempuan juga lah ya di sini, lu kasih tahu juga gimana biar hubungannya mereka juga nggak retak gitu gara-gara cuma alasan yang hal sepele lah kalau menurut gue yang kayak gini. Sebenarnya sih gue juga sebagai perempuan aneh sih yang ngelakuin hal kayak gitu, kayak ngerasa perempuan gini banget ya, tapi nggak bisa dipungkiri gitu, emang setiap perempuan kayak gitu. Mau yang nggak tahu ya kalau yang udah dewasa mas seperti apa, cuman emang setiap perempuan kayak gitu. Gue tanyain semua teman-teman gue pun juga emang bersifat kayak gitu sih. Intinya kalau emang ada masalah atau apa, lebih baik ya diomongin dan lebih dewasa lagi aja sih untuk menjalin hubungan biar gak ujung-ujungnya pisah. Berarti dari sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan cowok kepada perempuan, pada intinya di balik itu semua harus ada sisi kedewasaan. Harus ada sisi kedewasaan. Tapi kadang gini loh, di antara hubungan itu, sisi kedewasaan itu kalau menurut gue hal yang paling nomor satu, hal yang paling penting, dan hal yang paling menuju ke dalam hubungan yang panjang kalau menurut gue. Karena di antara keduanya kalau nggak ada yang lebih dewasa, itu hubungan pasti kayak apa ya, maksudnya ya namanya ego gitu kan. Salah satu keduanya mempertahankan egonya masing-masing, nggak ada kedewasaan itu muncul, ya hubungan jadi goyang dan retak dan bahkan bisa sampai berakhir pisah sih sebenarnya. Nah, kalau lu kasih tips dong buat yang sedang berhubungan saat ini, yang sedang menjalin pacaran lah ya bahasanya, satu sama lain, lu kasih tahu dong tips, bukan tips sih, tapi
kasih masukan aja buat mereka yang sedang ngejalanin pasangan, apalagi yang sekarang lagi dalam karantina juga sih, tapi lagi dalam masa-masa lagi masalah lah ya gitu, lagi diantar kedua hubungannya lagi goyang lah ya gitu. Kira-kira apa nih motivasinya buat hubungan yang saat ini lagi goyang? Apa ya? Ya harus saling ngalah sih, harus ada yang ngalah paling nggak salah satunya demi perasaan satu sama lain. Saran sih gitu, lebih saling ngalah sama harus bisa saling terima pasangan kalian dalam sifat apapun itu. Kalau gue ada nambahin nih, buat teman-teman yang mungkin hubungannya lagi goyang dan hubungannya lagi nggak baik-baik aja, kalau bisa sih salah satunya harus ada yang merubah warna. Ya, harus ada yang merubah warna, bukan warna coret-coret ya, bukan. Maksudnya warna itu kayak harus ada yang ngebawa lagi nih hubungan lu harus lebih ke arah mana. Lu harus bisa ngertiin salah satu dari pasangan lu, entah itu si ceweknya, entah itu si cowoknya. Jadi di setiap hubungan ini ada perubahan-perubahan dan ada perkembangan-perkembangan yang gak gitu-gitu aja, yang gak monoton bahasanya sih. Kadang dalam hubungan yang lebih cepet bosan itu karena salah satu pasangannya ada yang monoton, jadi maunya gitu-gitu aja. Jadi padahal si cewek ataupun si cowoknya pengen ada perubahan di antara kedua hubungannya, harus mau ada perkembangan, mau ada kemajuan juga, dan mau ada sama-sama ngebangun nih hubungan ini ke arah yang lebih jauh dan sama-sama menghasilkan hubungan yang positif gitu. Hubungan yang positif maksudnya gini loh, hubungan yang benar-benar ngebawa kebaikan di antara keduanya, maksud gue gitu. Makanya kalau misalnya lagi goyah atau apa, ingat lagi tujuan kalian berdua tuh mau apa, mau kemana itu hubungan dibawa gitu. Ingat lagi tujuannya. Pada intinya kalau udah dewasa gini, udah lah ya main-mainnya lah ya bahasanya, udah harus ke arah kesana lah ya, ke hubungan yang jenjang yang lebih baik. Udah nggak usah main-main lagi lah. Oke. Mungkin itu aja video dari kita, penjelasan tentang beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh laki-laki kepada kaum wanita, dan juga beberapa hubungan yang goyang-goyang. Kita maksudnya goyang-goyang kan goyang, maksudnya hubungan yang lagi goyang juga ada motivasinya tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang sedang ngejalanin hubungan yang lagi goyang. Mudah-mudahan gue doain buat kalian langgeng-langgeng terus untuk hubungannya. Terima kasih untuk videonya kali ini, yang kalian buat yang sedang menonton di rumah. Thank you.